Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman berorientasi objek yang dimana kami mengambil tema Zombie Universe. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadifa Arza Fahira dengan NPM G1A025038 dan rekan-rekan saya di sini ada Syafira Syifa Aryanita dengan NPM G1A025006 dan ada Naufal Faris Hairullah Sampurno dengan NPM G1A025014 dan terakhir ada Algani Akbar Kencana dengan NPM G1A025034 yang sedang berhalangan hadir. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan langsung yang mana latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal disilahkan. Terima kasih Nadifa. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah dari proyek yang kami buat. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang interaktif. Salah satu contohnya adalah game yang dapat digunakan untuk membantu memahami konsep pemrograman secara lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan konsep OOP ke dalam sebuah game, melatih kemampuan dalam merancang alur permainan, serta meningkatkan kemampuan pemrograman dan pemecahan masalah melalui pengembangan game menggunakan Greenfoot. Rumusan masalah yang kami angkat antara lain bagaimana merancang game bertema zombie menggunakan Greenfoot, bagaimana menerapkan konsep OOP di dalamnya, serta bagaimana mengembangkan fitur-fitur utama seperti menu, level permainan, sistem interaksi antar objek, dan tingkat kesulitan yang berbeda pada setiap level. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori utama yang kami gunakan itu adalah OOP, yaitu paradigma pemrograman fokus pada objek sebagai komponen utama dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam OOP, setiap objek memiliki atribut untuk menyimpan data dan metode untuk menjalankan fungsi tertentu. Beberapa konsep dasar OOP yang diterapkan pada game ini adalah kelas, objek, variabel, metode, dan parameter. Kelas berfungsi sebagai cetak biru, sedangkan objek merupakan hasil implementasi dari kelas tersebut. Metode digunakan untuk menjalankan proses dan parameter digunakan sebagai masukan bagi metode. Selain itu, terdapat 4 konsep utama OOP yang menjadi fokus pada proyek ini, yaitu inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Untuk mengembangkan game ini, kami menggunakan Greenfoot, yaitu lingkungan pemrograman berbasis Java yang dirancang untuk mempermudah pembelajaran OOP secara visual dan interaktif. Dengan landasan teori tersebut, kami dapat mengembangkan game Zombie Universe secara lebih terstruktur, modular, dan sesuai dengan prinsip pemrograman berorientasi objek. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naufal. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan inti, yaitu demo game. Nah, yang akan dijelaskan oleh Syafira. Kepada Syafira disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nadifa. Jadi di sini saya akan langsung mendemokan gamenya terlebih dahulu. Kira-kira seperti itulah ya gamenya. Nah, langsung aja kita ke isi-isi di dalam game ini. Nah, di sini kami menggunakan beberapa kelas untuk Deword dan Actor. Deword, kelas yang kita gunakannya ada aturan games, game over screen, game world. Ya, game world ini level 1 sampai 55 ya. Homepage,
pause menu, setting menu, serta victory screen. Terus untuk di aktor itu button, hadiah, musuh, pause button, player, score, sama sound button. Nah, untuk subclassnya itu ada di game world sama di button. Di game world ini subclassnya ada 5, dari level 1 hingga level 5. Selanjutnya di button, di bagian aktor itu subclassnya ada back button, hub button, home, sama setting dan start button. Nah, kenapa yang di bagian pause button sama sound button tidak kita masukkan ke dalam subclass button? Karena pause button dan sound button ini punya istilahnya privilege-nya masing-masing ya. Karena pause button ini kan sebenarnya untuk nge-pause dari segala yang ada di game ini. Nah, karena kita ingin meng-pause, jadi semua aktor yang ada di sini harusnya bisa ke-pause. Jadi makanya kita nggak masukkan ke dalam subclass. Begitu pula dengan sound button. Nah, lanjut kita masuk ke analisis. Yang pertama adalah analisis inheritance. Nah, analisis inheritance ini analisis yang memberikan pewarisan sifat pada subclassnya. Contohnya seperti di button ini, di back button, kita ambil contoh di back button, public class, back button, extend button. Nah, extend ini salah satu ciri utama yang menunjukkan ini adalah inheritance. Kenapa tulisan di sini extend button? Kenapa nggak extend yang lain? Nah, kalau extend yang lain berarti dia mau sifat yang lain. Output yang ada di button berarti terwarisi oleh back button. Jadi kita nggak perlu nulis banyak-banyak tentang button di dalam back button. Seperti sama halnya juga dengan level 1 sama game world. Nah, level 1 ini jelas lihat extend game world kan. Nah, jadi dia harus segala sifat yang ada di game world ini. Nah, kan di sini ada banyak kan kode-kodenya. Nah, sedangkan di level 1 ini terlihat sekali kodenya itu lebih sedikit daripada di game world. Nah, kenapa? Karena kita nggak perlu lagi menuliskan kode yang ada di dalam game world ini supaya dia bisa berjalan di level 1. Jadi, apapun kode yang ada di game world, dia terwarisi ke level 1. Dengan catatan harus ada extend dari variabel yang ingin kita warisi sifatnya atau kelasnya. Lanjut ke hierarki ini, analisis apa satu lagi? Analisis abstraction. Nah, analisis abstraction ini digunakan untuk menyembunyikan proses yang kompleks. Nah, proses yang kompleks ini salah satu yang paling terlihat ya di game kita itu di sound manager yang paling banyak kodenya. Nah, di sound manager ini tempat di mana sound itu disimpan. Nah, jadi di sini kan ada banyak nih sound manager. Ini sound on, sound off, sound stop, sound play menu loop. Play menu loop itu background yang tadi ketika kita sedang main game. Terus start playing. Kalau startnya playing dia bakal mengulang. Ini ada boolean di sini. Terus ada victory, game over, coin. Terus sound setiap kita klik itu bakal ngeluarin sound apa. Nah, jadi itu banyak sekali sound-soundnya. Sedangkan yang dilihat oleh user itu hanya suara-suara seperti ini. Suara-suara seperti tadi yang telah kalian dengar. Seperti itu. Ataupun suara klik seperti ini. Sorry. Nah, suara
ini suara start mulai, suara backsound-nya, suara koin. Nah, seperti itu semua. Ini pause, ini. Nah, jadi kalau ke pause semua ya, untuk yang bagian pause tadi. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Jadi yang user lihat itu hanya pengoperasian dari apa yang telah kita buat di sini, outputnya saja yang dilihat, bukan kode-kode di dalam sini ataupun hal-hal yang sangat kompleks seperti ini. Nah, lanjut kita ke bagian encapsulation. Untuk di encapsulation itu pembungkusan data dan metode di dalam satu kelas. Nah, kita ambil contohnya di bagian score. Di dalam score ini kita bisa melihat ini. Di bagian ini, sebentar saya matikan dulu ya. Nah, di bagian ini yang terlihat oleh user. Nah, maksudnya yang di bagian skor tadi ya. Yang dilihat user itu hanya bagian ini kan. Nah, tapi skor ini dari mana kita bisa mendapatkan skornya gitu. Gimana skornya bisa bertambah dari 0 ke 50, dari 50 ke 100 dan seterusnya. Nah, dia seperti ini. Satu variabel ini awalnya 0 kan. Kita ini tipe datanya yang kita masukkan itu integer, terus skor ini variabelnya. Nah, dari mana kita bisa dari 0 ke 50, dari 50 ke 100. Nah, itu kita menggunakan encapsulation yang namanya jadi maksudnya metode data dan lain-lain itu ada banyak di sini. Nah, gimana caranya kita tahu ini tuh encapsulation? Ini variabelnya sama kan? Ini skor, ini skor, ini skor lagi, ini skor, di bawahnya juga skor. Nah, itu yang namanya encapsulation. Jadi ini skornya cuma 1. Nah, tapi di sini ternyata di balik skor 0 itu ada penambahan-penambahan seperti dibungkus lah intinya encapsulation kan. Anggap saja ini kapsul yang udah jadi, ini dalam isinya gitu. Nah, seperti itu. Lanjut ke polymorphism. Polymorphism ini untuk satu metode yang punya banyak perilaku, yang punya banyak kita bisa menambahkan output apa sesuai yang kita mau. Nah, contohnya di bagian klik. Di bagian klik ini yang paling terlihat. Bagian klik itu ada di button. Nah, button ini saat kita mengklik, nah otomatis apa yang kita klik? Misalkan kita klik start, dia harusnya muncul ke bagian level 1 kan. Nah, atau kita klik mana homepage tadi? Nih, atau kita klik help, dia bakal ke aturan game. Terus kalau misalkan ke setting, dia bakal ke all settings menu. Nah, seperti itu intinya klik polymorphism. Nah, polymorphism yang kita lakukan di sini adalah saat kita mengklik mouse, nah sound-nya itu akan akan play suara kliknya. Kayak suara yang tadi ada suara klik-klik mouse di gamenya kan. Nah, ini on click. Nah, tapi on click-nya ini apa mas? Kosong kan. Ini cuma parameter biasa. Nggak ada isinya. Nih, kosong. Nah, kenapa kosong? Karena nanti kita mau mengisinya di level 1. Di button maksud saya. Maaf. Di button ini on click yang tadi. Nah, on click tadi, nah baru kita isi apa yang mau kita isi. Nah, karena klik
ini klik back itu berarti kembali ke homepage kan, seperti yang ada di contohnya aja di setting menu. Di setting menu ini ada back. Nah ini back, kita bakal kembali ke sini. Nah itu yang namanya polymorphism. Terus nanti dia bakal untuk penggunaan setting sama aja. Kalau kita klik setting, dia bakal pergi ke settings menu seperti itu. Nah, nih kan, ataupun juga ke bagian start. Bagian start juga nih ke level 1 seperti itu. Jadi apa yang akan user klik, dia bakal muncul ke world selanjutnya. Jadi on click ini bisa banyak outputnya. Seperti itu. Jadi untuk penjelasan singkatnya itu kelas dan subclass yang kita gunakan ini fungsinya untuk membentuk struktur game supaya dia lebih modular. Terus kalau inheritance ini diterapkan untuk supaya dia mengurangi pengulangan dalam kode seperti yang kita gunakan di game world, yang kita terapkan pada subclass level 1 sampai level 5, dan button yang kita terapkan di back button, help button, home setting, sama start button. Nah, lanjut ke abstraction yang kita gunakan melalui sound manager tadi contohnya, tapi sebenarnya masih banyak lagi ada di bagian score dan game start yang paling terlihat. Dia untuk menyembunyikan proses internal dari segala kerumitan yang ada di dalam game ini. Nah, lanjut ke encapsulation, ini diterapkan untuk membungkus data yang ada di dalam sini sehingga penggunaannya lebih tertata, lebih kelihatan jelas ini untuk apa, ini untuk apa. Terus polymorphism itu diterapkan untuk pada metode untuk memberikan output yang berbeda-beda setiap dia ditekan. Jadi dia sebenarnya bisa hanya di dalam satu kelas. Jadi kalau misalkan kita pakai on click di dalam hadiah itu nggak bakal bisa karena ya hadiah bukan di dalam button gitu, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada Nadifa. Oke, terima kasih banyak Safira. Kita next slide. Oke, jadi itu tadi pembahasan intinya. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai konsep OOP dalam game yang telah kami buat. Nah, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, pada game zombie yang telah kami kembangkan menggunakan Greenfoot ini, berbagai konsep OOP itu telah diterapkan ya dalam struktur program yang kami buat. Nah, pertama, itu terdapat beberapa kelas utama seperti player, musuh, button, game state, dan lain-lain. Nah, dari kelas-kelas tersebut kemudian terbentuk berbagai objek yang digunakan selama permainan berlangsung. Nah, seperti karakter player, zombie, hadiah, dan tombol-tombol navigasi seperti sound button, back button, start gitu. Selain itu, program juga memanfaatkan berbagai variabel seperti skor untuk menyimpan skor permainan, level untuk menyimpan level permainan, lalu ada pause juga. Nah, variabel-variabel tersebut kemudian dikelola melalui berbagai metode yang berfungsi mengatur jalannya sebuah permainan ini. Nah, seperti metode itu untuk menggerakkan pemain, mengejar pemain, lalu untuk menambah skor, lalu mengubah tampilan skor, dan mengatur suara-suara yang ada seperti yang ada di Sound Manager. Nah, langsung saja ke konsep inheritance ya. Nah, konsep inheritance ini udah dijelasin sama Safira tadi, diterapkan dalam hubungan antara kelas-kelas, yaitu seperti kelas player, musuh. Nah, yang paling terlihat itu tadi ada di kelas button dan kelas game world. Nah, yang dimana kelas button itu mewariskan sifatnya ke subclass
subclass tombol-tombol navigasi. Nah, begitu pula dengan game world yang mewariskan sifatnya ke subclass level 1 sampai level 5. Nah, dengan inheritance ini, kode yang sudah ada itu dapat digunakan kembali sehingga program menjadi lebih efisien. Nah, lalu konsep encapsulation. Nah, itu tuh diterapkan seperti pada score, game state. Nah, itu digunakan untuk mengelola data-data penting dalam permainan ini. Nah, seluruh data dan proses yang berkaitan itu disimpan dalam kelas yang sama sehingga lebih terorganisir. Nah, selanjutnya itu ada abstraction. Nah, abstraction ini diterapkan dalam dengan menyembunyikan proses-proses internal program dari pemain. Nah, pengguna itu hanya akan bisa melihat karakter kita bergerak, sound kita berbunyi, terus kita bisa mengumpulkan hadiah, lalu menghindari musuh. Nah, sementara proses-proses penting, proses-proses yang rumit seperti perhitungan skor, pemindahan levelnya, kode-kode tersebut, dan pengaturan-pengaturan suaranya itu berjalan di belakang layar. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada polymorphism. Nah, polymorphism itu diterapkan pada beberapa tombol yang memiliki metode yang sama tapi menghasilkan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh itu start button digunakan untuk memulai permainan, back button untuk kembali ke menu ke homepage, terus ada help button juga untuk membuka halaman bantuan aturan games. Nah, jadi melalui penerapan konsep-konsep OOP ini, game yang kami buat itu udah memiliki struktur yang lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara apabila suatu saat ingin dikembangkan lebih dalam lagi. Nah, jadi itu saja konsep-konsep OOP dalam game yang telah kami buat. Jadi berdasarkan hasil pengembangan ini, yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa game zombie universe ini yang kami buat berbasis Greenfoot berhasil diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep OOP. Nah, konsep-konsep dasar seperti kelas, objek, variabel, metode, dan parameter digunakan untuk membangun struktur program. Nah, sedangkan konsep-konsep empat tadi yang inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism itu diterapkan untuk membuat program itu lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, jadi selain menghasilkan sebuah game yang dapat dimainkan, proyek ini juga membantu kami memahami penerapan OOP secara langsung melalui pembuatan berbagai kelas, interaksi antar objek, serta pengelolaan logika permainan. Dengan demikian tujuan proyek ini dan tujuan pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek, insya Allah telah berhasil tercapai. Nah, sekian teman-teman yang bisa kelompok kami paparkan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.